Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak keutamaan, sehingga ada yang memanfaatkan dengan melakukan berbagai amal ibadah, karena amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Ada juga selama bulan suci Ramadan mereka punya target untuk menghatamkan Al-Quran. Ada juga nih yang pada sibuk berjualan makanan dan takjil selama bulan suci Ramadan. Dari jual es cendol, jalan kote, bawang, barongko, hingga pisang hijau. Ada juga yang pada sibuk berselancar di media sosial, bahkan sampai matanya jadi merah. Ada juga nih yang bawaannya galau terus, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit galau, galaunya kok sedikit. Galau sih galau, tapi tidak usah sampai baper gitu. Ya ambil hikmahnya aja, nggak usah malu. Ada juga nih yang bawaannya tidur terus, tidak peduli malam, pagi, siang, sore, malam lagi, pagi lagi, siang, sore, pokoknya tidur terus. Ada juga kerjaannya bengong terus. Siang dan malam selama bulan suci Ramadan, banyak acara-acara TV menawarkan acara-acara religius dan Islami. Tidak terkecuali acara syair Ramadan di salah satu stasiun TV terkenal. Acaranya dikemas dalam bentuk penyajian lagu yang dianggap religi dan juga Islami. Banyak pihak yang merasa senang menyaksikan acara ini. Hingga kontroversi pun muncul ketika grup musik Sabian menyanyikan sebuah lagu Ya Tap Tap. Banyak pihak yang menyayangkan dan membuli kenapa lagu Ya Tap Tap dinyanyikan di acara syair Ramadan. Sehingga ada yang menyangka lagu Ya Tap Tap ini adalah lagu qasidah dan juga lagu yang terkesan Islami, hanya karena bersyair bahasa Arab. Apakah lagi dinyanyikan di acara syair Ramadan? Padahal nih, lagu tersebut bukannya lagu yang Islami, tapi lagu yang sangat jauh dari kesan Islami. Padahal lagu Ya Tap Tap ini bercerita tentang seseorang yang lagi ngambek sama pacarnya. Lagu Ya Tap Tap ini dipopulerkan oleh seorang penyanyi perempuan asal Lebanon yang beragama Kristen Ortodoks. Sehingga jangan salah paham, meskipun dia berbahasa Arab, tapi tidak ada unsur Islaminya sedikit pun. Sehingga jangan terjebak ikut tren atau karena hal itu dianggap keren, lantas kemudian kita ikuti begitu saja. Telah menjadi pembebek atau ikut-ikutan latah dengan tren yang ada. Seperti cara hidup, cara berpakaian, aktivitas harian, hobi, semuanya ikut-ikutan. Katanya nih cuma seru-seruan saja. Padahal bisa jadi itu sangat membahayakan akhlak dan juga akidah kita. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan agar kita tidak mengikuti kebiasaan suatu kaum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Bahkan andaikan mereka mengajak kalian masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian pun mengikuti kebiasaan yang mereka lakukan.
Seharusnya kita sebagai seorang muslim mesti mengikuti agama kita, bukannya kemudian ikut-ikutan dengan kebiasaan agama lain. Makanya kita harus memanfaatkan akal yang kita miliki sebelum kita melakukan sesuatu, karena jangan sampai sesuatu itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jangan sampai kita tidak menggunakan akal kita sehingga beramal tanpa adanya dasar dan ilmu pengetahuan tentangnya. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa menuntut ilmu agar kita berilmu sebelum kita beramal. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim dan muslimah. Karena kalau tidak menuntut ilmu, ini bisa membahayakan kehidupan kita di dunia, lebih lagi nanti kehidupan kita di akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kontroversi dinyanyikannya lagu Ya Tatap di acara pentas syair Ramadan seharusnya memberikan sebuah pelajaran bagi kita agar berhati-hati dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam mengucapkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar ketika melakukan suatu perbuatan mesti didasari atas dasar ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti suatu kaum yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ayat 36. Juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda agar kita tidak mengikuti suatu kaum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita sebelum melakukan suatu perbuatan mesti mempelajari apa hukum serta tata cara dari perbuatan yang kita lakukan. Sehingga Imam Syafi'i dalam kitab beliau menyatakan tidak boleh seorang muslim melakukan suatu perbuatan sebelum mereka mempelajari apa hukum dari perbuatan yang akan mereka lakukan. Karena ini sangat berbahaya. Bisa jadi perbuatan yang kita lakukan kita anggap sepele, padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala perkara itu adalah perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat baik meskipun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang berbuat jahat meskipun sebesar zarrah, dia pun akan melihat balasannya. Maka wajib bagi kita untuk menggunakan akal kita dalam rangka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam kebanyakan penghuni neraka disebabkan oleh karena mereka diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akalnya tidak dipakai untuk menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zaratna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Mereka mempunyai akal, tapi akalnya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata, namun matanya tidak dipakai untuk melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka punya telinga, tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Mereka lah orang-orang yang lalai.
maka dianggap sebuah kelalaian bagi kita jika akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tidak digunakan dalam rangka untuk melakukan amal kita dengan cara mempelajari, mencari tahu dulu apa hukum dari perbuatan yang kita lakukan, karena ini berbahaya bila terjadi di antara kita. Bisa jadi amal itu adalah amal yang disepelekan, tapi justru amal itu adalah amal yang membinasakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al ilmu qabla amal. Berilmu sebelum kita beramal. Maka kuncinya adalah kita harus belajar terkait dengan berbagai hukum, karena dengan belajarnya kita maka kita akan mengetahui banyak hal sehingga kita terhindar dari perbuatan yang bisa membahayakan diri kita, tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat. Bahkan kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan kita adalah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.